Shalom saudara-saudari terkasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Saudara, saya akan bacakan ayat dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat Korintus. Ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saya ulang ya saudara ya, ini ayat firman ini luar biasa. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah kenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin ya. Nah, ini adalah salah satu poinnya. Bahwa Ia yang oleh karena kamu, jadi oleh karena kita, menjadi miskin sekalipun Ia kaya. Berhenti sampai sini. Jadi Tuhan Yesus itu bukan saja kaya, tapi maha kaya, betul ya? Tapi dia menjadi miskin karena kita. Supaya apa, saudara? Nah, ini pengertiannya bisa kita ambil pada waktu Tuhan Yesus lahir. Siapa sih bayi yang lahir di palungan, yang dibungkus dengan kain lampin, di kandang binatang itu, di kandang ternak itu siapa? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Putra Allah, dia adalah Sang Firman yang adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi daging. Nah, kalau dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta, nah dia itu bukan saja kaya, dia maha kaya. Langit dan bumi dia yang ciptain, saudara. Ya, bukankah firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman? Tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa firman, ya kan? Dan Yesus itu sang firman yang menjadi manusia. Jadi dia itu maha kaya, saudaraku. Dia empunya segala sesuatu, langit bumi, bintang-bintang, itu semua ciptaan dari dia. Nah, tapi dia rela jadi miskin ketika dia datang ke bumi ini. Supaya apa? Nah, kalimat terakhir, supaya kamu, ya maksudnya kita, menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi dia itu menanggung kemiskinan kita, saudaraku, dengan dia datang sebagai manusia. Tetapi, saudaraku, bertentangan dengan pendapat tradisional yang mengatakan bahwa Yesus itu melayani dalam kemiskinan, itu tidak benar. Yesus ketika melayani, dia berkecukupan, bahkan dia membagi-bagi, ya kan? Dikatakan penuh kemurahan dan dia membagi-bagi. Ketika dia melayani di bumi ini, dia serba cukup. Dia tidak pernah mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri. Itu jelas Tuhan Yesus. Dia sederhana. Ya, dia tidak naik kereta, tidak. Dia jalan kaki kemana-mana. Tapi dia cukup, saudaraku. Dia cukup. Dan kalau ada orang yang berkata bahwa wah, Tuhan Yesus itu miskin ketika dia ada di bumi, ketika dia melayani, itu juga tidak benar. Jadi menjadi pelayan Tuhan, itu kita pun juga jangan terus mikir bahwa kita harus miskin, sangat miskin gitu, tidak. Yesus berkecukupan, bahkan dia bisa membagi-bagi. Tetapi, saudaraku, untuk dirinya sendiri dia lahir di kandang Bethlehem. Nah, ketika itu kita lihat, saudaraku, ketika ada kebutuhan bahwa keluarga kudus ini harus pergi ke Mesir, ada orang-orang Majus yang mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Itu barang-barang berharga yang
mencukupi akan kebutuhan perjalanan dari keluarga kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus itu ketika mereka tinggal di Mesir. Nah, kemudian segala keperluan Yesus ketika dia sudah tampil, ya Yesus masa kecilnya saya kira dia sebagai tukang kayu, dia membantu orang tuanya. Tapi ketika dia sudah masuk dalam pelayanan, semua keperluan Tuhan Yesus itu tersedia. Jadi Bapak di surga menyiapkan semua perahu untuk dia naik dan dia berkhotbah di atas perahu, untuk dia mengadakan perjalanan ada. Rumah tersedia, saudaraku, di Kapernaum dia ada rumah. Keledai, ya dia pinjam aja keledai. Memang semua enggak untuk diri sendiri, jadi Tuhan Yesus itu enggak pernah mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, enggak. Tetapi dia dicukupkan dalam segala sesuatu. Bahkan Lukas 8 ayat 1-3 kalau saudara baca, di sana ada perempuan-perempuan kaya yang mensupport akan pelayanan dari Tuhan Yesus itu dengan kekayaan mereka. Jadi memang selalu dicukupkan dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan Yesus kerjakan, dia bersama dengan murid-muridnya itu tidak pernah kekurangan, saudaraku. Dan ya Yohanes 12 ayat 4-8, kalau saudara baca, yaitu Tuhan Yesus sering membagi-bagi kepada orang miskin. Berarti dia kaya, saudaraku ya. Coba nih Yohanes 12 ayat 4-8 ini, sampai ini kan dikatakan kan, ya. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mencuri uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi artinya apa, saudaraku? Artinya pada waktu itu Tuhan Yesus itu sering membagi-bagi. Bendaharanya memang Yudas. Nah, Yudas ini hitungan sekali gitu ya. Ini kok ada minyak narwastu kok dipecah kemudian dituang. Oh, ini kan harganya mahal, ini bisa dibagi orang miskin. Jadi membagi-bagi kepada orang miskin itu adalah kegiatan sehari-hari dari pelayanan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, Tuhan juga berkata, ayat 8, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Jadi memang orang miskin itu akan selalu ada ya di dunia ini. Dan gereja Tuhan, umat Tuhan, pengikut Kristus harus melayani mereka, membagi-bagi kepada mereka. Tetapi ada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus benar-benar miskin, saudara. Dia lahir miskin, itu suatu gambaran bahwa dia yang maha kaya rela menjadi miskin untuk kita, itu kasih karunia-Nya. Tapi dalam pelayanannya, Tuhan dicukupkan. Tetapi ada saat dia benar-benar dijadikan miskin, yaitu di mana? Di kayu salib, saudara. Waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia dijadikan miskin. Karena pada waktu itu dia membayar akan hutang dosa, hutang sakit, penyakit, dan kemiskinan yang menimpa akan umat Tuhan. Dia tanggung. Kemiskinan itu dia terima. Kutuk kemiskinan dia tanggung. Ya, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib itu kan dia memenuhi akan ciri dari kemiskinan. Ciri dari kemiskinan itu kan telanjang, nggak punya pakaian, lapar dan haus. Itu yang dialami oleh Tuhan. Nah, jadi memang konteks dari 2 Korintus 8 tadi itu selain kedatangan dia, raja segala raja, yang memiliki segala sesuatu, maha kaya, dia lahir di kandang Bethlehem. Itu satu bukti dia dijadikan miskin, tetapi kemudian dia mengakhiri akan pelayanannya dengan penebusan. Dan pada waktu dia melaksanakan akan karya penebusan di kayu salib, dia menebus kemiskinan saudara, kemiskinan saya. Ngerti ya? Di kayu salib itu.
Dia dijadikan miskin supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya karena kemiskinannya. Itu saudaraku yang harus kita pahami tentang ayat yang luar biasa ini. Jadi kalau Anda merasa miskin, ketahuilah, pandanglah salib. Tuhan sudah menebus akan kemiskinan Anda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.